Pemirsa, memiliki satu ginjal bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang memiliki satu ginjal namun bisa hidup sukses dan bahagia. Nah, berikut adalah beberapa penyebab mengapa seseorang hanya memiliki satu ginjal. Agenesis ginjal atau ginjal soliter merupakan kondisi bawaan seseorang sejak lahir yang hanya memiliki satu ginjal dikarenakan ginjal satunya tak berkembang secara optimal selama dalam kandungan. Displasia ginjal merupakan kondisi bawaan sejak lahir, yaitu seseorang dilahirkan dengan dua ginjal, tetapi hanya satu ginjal saja yang berfungsi dengan baik. Operasi pengangkatan ginjal biasanya dilakukan untuk mengatasi penyakit seperti kanker ginjal, cedera ginjal, atau gangguan ginjal lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan tadi bersama dengan dokter dan juga Kak Mutia. Nah, tapi sebelum ke dokter aku ke Kak Mutia dulu ya. Nah, Kak Mutia mengulas dari cerita kakak tadi. Ini kira-kira kakak sebanyak apa sih makanan sama minuman manis yang waktu itu dikonsumsi sampai akhirnya menyebabkan masalah pada ginjal? Lumayan banyak ya, udah gitu aku tipikal yang stok minuman kemasan di kulkas. Jadi kayak kalau haus tuh ambilnya minuman kemasan gitu, terutama yang bentuknya itu teh manis gitu, teh manis kemasan gitu. Bisa 3 sampai 4 botol sehari. Oh, nah 3-4 botol itu termasuk banyak sehari, Dok? Ya, bisa kita bilang seperti itu. Itu. Nah, ini sejak kapan sih kakak mulai rutin mengkonsumsi makanan minuman manis seperti itu, Kak? Sebenarnya dari SMA ya, udah kayak kebiasaan kalau ke kantin tuh milihnya bukan air putih, tapi minuman bersoda atau es teh manis gitu. Cuma kayak nagih setelah udah keseringan minum manis, pas minum air putih kayak nggak enak. Kadang kayak kok ada bau plastiknya ya, padahal sebenarnya pas sekarang udah mulai nggak mengurangi itu, air putih biasa aja kok gitu. Tapi kakak kalau boleh tahu punten umurnya berarti sekarang berapa? 33. 33, berarti dari SMA ke belasan tahun ya mengkonsumsi makanan minuman manis ya. Waduh. Nah dokter, kita ke fakta mitos selanjutnya nih dok. Kiranya nih dok, usia produktif kalau misalnya hobi sama makan minuman manis ini bisa berujung pada cuci darah sepanjang hidup. Fakta atau mitos dokter? Bisa jadi fakta gitu. Kenapa? Jadi fakta atau mitos dokter? Bisa jadi fakta karena kalau memang konsumsinya ini berlebihan, ini akan menyebabkan kadar gula di dalam darah akan meningkat. Seperti yang tadi yang saya katakan bahwa memang ini akan berpotensi menjadi diabetes. Nah, sakit diabetes ini adalah penyebab nomor 1 di dunia yang menyebabkan penyakit ginjal kronis. Sedangkan di Indonesia penyakit diabetes ini merupakan penyebab nomor 2 terbanyak yang menyebabkan penyakit ginjal kronis. Akibat dari apa? Biasanya akibat karena kebiasaan makan kalori yang berlebihan. Terutama kalori ini biasanya sangat besar pada konsumsi makanan yang memang terlalu manis. Nah sebenarnya dok, ada gejala-gejala awal nggak sih dok yang bisa dikenali si subjek ketika ya merasakan penyakit ginjal itu sendiri? Jadi yang kita bilang dengan penyakit ginjal kronis sebetulnya tidak bergejala. Karena kenapa? Seiring dengan penurunan fungsi ginjal, biasanya tubuh beradaptasi dulu. Sampai nanti suatu saat sudah sampai ke dalam tahap di mana penyakit ginjal kronis tahap akhir, baru di situ bergejala. Gejalanya juga tidak terlalu spesifik. Contohnya mual, muntah, gatal-gatal, atau bahkan yang parah bisa sampai penurunan kesadaran dan juga kejang. Bisa berdampak gatal juga dok terhadap kulit. Kenapa dok? Karena adanya penumpukan racun yang tidak bisa keluar. Seharusnya racun-racun itu keluar lewat ginjal, tetapi karena fungsi ginjalnya turun sehingga dia mengendap di seluruh organ termasuk di kulit. Nah dok, tapi kalau misalnya kita masih dibolehkan untuk makan makanan manis, itu kira-kira sebanyak apa dan makanan-makanan apa saja sih dok yang masih sebenarnya dibolehin tuh? Iya, jadi seperti juga yang tadi dibilang bahwa kebutuhannya adalah sesuai dengan kalori berat badannya. Secara umum untuk gula sendiri biasanya dari WHO atau dari Kemenkes sudah ada dikatakan setidaknya tidak lebih dari 10% total kalori. Atau kalau diukur mungkin hanya sampai 4 sendok teh per hari. 4 sendok teh? 4 sampai 5 sendok teh per hari. Jadi itu seharusnya cukup sedikit.
dari total kalori. Nah itu 4 sendok teh, kalau kita kan orang awam nggak tahu apa itu dok sebenarnya 4 sendok teh yang diukur gula? Gula itu 4 sendok teh dalam sehari. Nah dok sebenarnya boleh nggak sih kalau kita makan makanan manis tetap nih jalan, tapi minum air putihnya rajin dok. Nah ini boleh nggak kayak gitu? Suatu hal yang berbeda, karena kalau pola hidup tidak diperbaiki, ini akan jadi faktor resiko gitu. Jadi minum air putih itu adalah suatu keharusan, tetapi menjaga kadar gula di dalam tubuh dengan menjaga asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori, itu suatu keharusan juga. Jadi berjalannya bersamaan. Oh, jadi berjalannya harus bersamaan ya dok ya. Betul. Luar biasa. Nah setelah ini dokter kita akan menjawab sejumlah pertanyaan dari netizen-netizen di sosial media Hidup Sehat. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana.